Halo teman-teman semua, di belakang saya sedang melakukan proses pengadukan beton cyclist. Kita aduk secara manual. Ini untuk peruntukannya adalah pengecoran balok yang ada di belakang saya ini. Ya, kita sedang melaksanakan pekerjaan balok. Pembesiannya sudah tersusun, kemudian bekasnya sudah siap, tinggal kita tuang cor-corannya. Nah, video pembesiannya sudah saya upload pada video sebelumnya ya. Jadi sekarang saya akan ulas proses pengecoran balok ini ya. Oke, thank you, selamat menyaksikan. Ini adalah proses pembuatan campuran beton yang secara teori menggunakan perbandingan 1 semen dibanding 2 pasir dan 3 kerikil. Yang dimaksudkan adalah perbandingan volume ya. Sementara untuk proses pembuatannya, semen dengan pasir kita aduk terlebih dahulu, baru kita tambahkan kerikil seperti yang terlihat pada video. Proses pengadukan beton tersebut harus selalu kita awasi agar ketepatan takaran tetap sesuai dengan yang kita inginkan. Campuran beton yang sedang diaduk tadi untuk struktur balok ini ya. Campuran beton yang tadi kita aduk sekarang sudah jadi, dan ini adalah proses pengecoran balok. Proses distribusi beton kita lakukan dengan menggunakan ember yang kita angkat satu persatu. Beberapa tim ada di bawah dan beberapa tim ada di atas. Peletakan bahan material, kemudian peletakan tempat mengaduk beton, kemudian penyusunan stagger harus kita rencanakan sebelumnya agar mempercepat pekerjaan yang akan kita laksanakan. Kualitas bangunan rumah itu sangat bergantung pada SDM yang mengerjakannya ya. Karena bangun rumah bukanlah sebuah proses fabrikasi. Tukang yang terampil dan kompeten akan menghasilkan hasil yang bagus, dan sebaliknya akan menghasilkan hasil yang buruk. Ini adalah struktur balok yang sudah selesai dicor, tinggal nunggu pengeringan. Dan ini saya ambil video dari posisi bawah. Sebut saja konstruksi ini dengan sebutan balok gantung. Kemudian ini adalah view dari atas. Beberapa balok sudah terisi dengan campuran beton. Kemudian terlihat beberapa stekan besi yang kita persiapkan untuk kolom yang ada di atasnya. Kemudian kenapa balok ini kita cor duluan? Karena nanti konstruksi plat lantainya kita menggunakan bondek beserta wear mesh. Jadi balok harus kita cor duluan, kemudian nanti plat bondek dan besi wear mesh kita taruh di atas balok ini. Berbeda dengan struktur plat dan balok konvensional, itu pengecoran balok dan plat lantai dilakukan secara bersamaan. Kualitas plat lantai secara konvensional maupun dengan bondek itu sama saja atau sama bagusnya, hanya berbeda pada metode pengerjaan. Kenapa saya pilih menggunakan bondek dan wear mesh? Karena lebih praktis dan merupakan teknologi bangunan. Ini balok yang sudah terisi campuran beton ya. Kemudian kita ke view yang lain. Ini adalah tulangan balok yang sudah kita rakit sebelumnya. Nah, pada ujung yang terlihat itu proses pengecoran sudah selesai. Ini hasilnya. Tinggal menunggu pengeringan. Jika tanpa obat beton, kita harus menunggu 14 hari. Namun jika kita kasih
zat yang untuk mempercepat pengeringan bisa lebih cepat dari 14 hari. Terlihat stekan-stekan besi itu untuk sambungan kolom yang ada di atasnya nanti ya. Ini adalah balok yang ada di lantai 2. Stekan-stekan besi tersebut juga kita gunakan untuk kaitan struktur plat lantainya nanti. Kerapatan begisting juga harus kita kontrol ya, supaya air semen tidak keluar. Jika ada kebocoran, kita bisa tutup dengan potongan-potongan sak semen yang ada di lapangan. Jadi, proses struktur beton bertulang itu sebenarnya yang paling susah adalah penyusunan begistingnya ya. Kalau ngecornya mah seperti ini, seperti yang terlihat, tinggal tuang-tuang saja. Ngomong-ngomong, sudah pada paham kan apa itu beton bertulang? Saya coba jelaskan kembali deh. Beton bertulang adalah sebuah struktur yang mampu menahan gaya tekan dan gaya tarik. Material beton itulah yang mampu menahan gaya tekan, sementara gaya tarik itu ditahan oleh besi-besinya. Logika sederhananya seperti ini. Jika struktur kolom itu yang berperan penting adalah betonnya, kemudian jika balok seperti ini, itu yang punya peranan besar adalah besinya. Dari itulah jenis struktur beton bertulang ini sangatlah baik untuk dijadikan struktur rumah tinggal karena mampu menahan gaya tekan dan gaya tarik. Proses pengecoran balok sudah selesai. Saya kembali turun untuk melihat pasca pengecoran. Nah, ini tinggal menunggu pengeringan hingga begistingnya nanti bisa kita lepas, kemudian kita akan berlanjut ke pekerjaan plat lantai. Videonya ditunggu ya pada bahasan-bahasan berikutnya, karena plat lantainya nanti kita akan menggunakan material bondek dan besi wear mesh. Mungkin beberapa ada yang belum tahu tentang plat lantai dengan bahan tersebut, makanya simak terus channel Nugroho PU ini. Proses pengecoran balok tadi juga kami iringi dengan proses sambungan antara balok yang akan kami buat atau balok baru dengan plat lantai yang lama. Proyek ini adalah proyek renovasi ya, jadi banyak struktur-struktur yang harus kita rekayasa di lokasi seperti ini. Ini adalah plat lantai existing atau plat lantai lama yang akan kita topang dengan struktur balok yang baru. Plat lantai yang lama kita kupas betonnya terlebih dahulu sampai terlihat besi-besinya. Kemudian besi-besi tersebut kita kaitkan dengan rangkaian besi balok yang baru. Ini peralatan yang kita pakai. Peralatan ini tentu akan memudahkan pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ini dia. Ini saya lihat dari atas. Kemudian itu balok yang baru dan ini balok yang akan kita sambung dengan plat lantai yang lama. Nah, ini dia detailnya. Jadi beberapa besi ada yang kita tancapkan juga ke balok yang lama dengan kita bor terlebih dahulu, kemudian kita tancapkan besi pada balok yang lama. Untuk besinya kita pakai diameter 13 ya. Kemudian ini proses pemotongan stekan-stekan besi kita lakukan di bawah, kemudian di atas sudah ada tim yang akan menyusun stekan besi tersebut. Kita kaitkan dengan struktur existing.
Ini posisi bawah dari gambar yang sebelumnya saya shoot dari atas tadi ya. Nah, ini adalah besi stek yang kita kaitkan dengan balok yang lama. Proses pengocorannya kita tunggu di video berikutnya. Sembari pengerjaan tadi juga kita lakukan pekerjaan bongkaran struktur atap, yang nanti struktur atap ini akan kita ganti dengan struktur baja ringan. Struktur kayu ini sudah mulai rapuh dan termakan serangga pemakan kayu. Yang video tentang bahasan rangka atap ini sudah ada di video saya sebelumnya. Ini adalah hasil bongkaran konstruksi atap tadi, yang mana ini adalah hama atau serangga, tetapi bukan rayap. Apa itu? Silahkan cari di video saya sebelumnya. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih.